Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas bab 5 dari buku Akuntansi Biaya Pak Daljono. Nah, yang judulnya adalah proses costing atau metode harga pokok proses kedua. Ya, pengaruh persediaan produk dalam proses awal periode, PDP awal periode. Nah, tujuan dari mempelajari bab 5 ini nanti akan kita bisa menghitung UPE ya, unit produk ekuivalen, dan menyusun laporan harga pokok ya dengan metode rata-rata dan FIFO. Kemudian setelah itu kita juga diharapkan bisa melaporkan produk hilang, normal, dan abnormal. Ya, tapi dalam video ini kita akan mulai yang poin pertama dulu. Nah, masing-masing perusahaan biasanya kalau sudah berdiri lama, dia akan mempunyai ya, produk dalam proses atau barang dalam proses awal periode. Nah, ini berlaku untuk perusahaan manufaktur ya. Nah, kemudian masalah produk dalam proses atau PDP maupun BDP ini akan berpengaruh pada perhitungan harga pokok produksi nantinya. Kenapa? Karena misal ketika bagaimana jika pada awal periode ya, sudah ada BDP atau barang setengah jadi yang memerlukan penyelesaian tingkat lanjut untuk sehingga menjadi barang jadi. Kemudian juga bagaimana cara menghitung UPE dari BDP itu ya, yang kemudian akan digabungkan dengan produk masuk proses sekarang, dan yang ketiga bagaimana menyusun laporan harga pokok produksi. Nah, untuk metodenya sendiri ya, seperti yang tadi ada di depan, itu ada rata-rata tertimbang dan FIFO, first in, first out. Metode ini sendiri nantinya akan dijadikan kebijakan perusahaan, yaitu bagaimana perusahaan tersebut memperkirakan ya, memperlakukan BDP, kemudian menghitung harga pokok maupun unit produk ekuivalen. Nah, kita akan bahas yang metode rata-rata tertimbang. Sebenarnya metode rata-rata tertimbang ini dia sama seperti perhitungan ataupun materi pada bab sebelumnya, yaitu bab 4 ya. Kita di sini cuma mengulang saja ya. Nah, di sini yang poin-poin yang perlu diperhatikan adalah kita akan mengabaikan tingkat penyelesaian yang sudah ada pada BDP awal. BDP awal dianggap sama dengan masuk proses sekarang ya. Kemudian cost per unit atau PE-nya adalah sama dengan biaya BDP awal ditambah biaya periode sekarang. Nah, dibagi unit produk ekuivalen. Kemudian ini ilustrasi dari pemrosesan ya. Pemrosesan dengan metode rata-rata tertimbang, yaitu ada panci ya, atau ya wadah lah berisi produk dalam proses atau barang dalam proses awal ya. Ini bisa kita ibaratkan perusahaan yang memproduksi cairan, misalnya cairan sabun cair ya, baik sabun mandi ataupun sabun-sabun yang lain. Nah, ini akan mencampurkan bahan-bahan sebelumnya ya, BDP awal dengan produk yang masuk proses periode sekarang. Nah, ini kemudian dicampur kedua jenis produk ini sehingga dia akan sama-sama menghasilkan produk jadi dan produk dalam proses akhir. Nah, dia tidak memperhitungkan apakah BDP awal ini dihitung sendiri ataupun enggak, tapi dua-duanya ini dicampur kemudian melebur jadi satu dan kita menghitungnya secara bersama-sama. Nah, bahasa Inggrisnya wage average cost ya. Nah, di sini rumus untuk biaya per unit itu adalah biaya BDP atau PDP awal ditambah periode sekarang dibagi UPE ya, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal. Kemudian UPE atau unit produk ekuivalen adalah
produk jadi ya ditambah dengan BDP akhir dalam persentase. Nah, kemudian kita langsung menuju ke contoh untuk metode rata-rata yang pertama. Nah, di sini disediakan ya informasi BDP awal sebanyak 100 unit dengan masing-masing biayanya adalah yang sudah melekat ya. Di sini ada biaya bahan baku Rp280, tenaga kerja 154 dan BOP 300. Ini akan masuk proses produksi ya. Kemudian dari sini BDP awal akan ikut berkontribusi menjadi produk jadi ya, sebanyak 700 unit. Kemudian yang lain di sisi lain dia kita masukkan ya produk dalam proses masuk proses maksud saya adalah sebanyak 800 unit yang masuk proses. Itu semuanya pada awalnya adalah 0% ya. Tingkat penyelesaian 0%. Kemudian biaya bahan baku 1.520. Kemudian BTK BOP-nya ini di sini ya. Di atas ini penyelesaian BTK, kemudian BOP-nya BTK 2185,5, BOP 2820. Kemudian semuanya diproduksi ya, masuk dalam proses produksi akan menghasilkan produk jadi sebanyak 700 unit dan BDP akhir sebanyak 200 unit. Sehingga totalnya ya di sini BDP awal 100 tambah 800 sama dengan 900. Itu sama dengan 700 ditambahkan BDP akhir sebanyak 200. Nah, ini langsung saja ya seperti bab 4 waktu itu seperti bab 4 yang sudah saya bilang tadi. Untuk laporan harga pokok produksi metode rata-rata ya. Kita akan menghitung laporan fisik terlebih dahulu. Pause dulu. Nah, perhitungan laporan harga pokok produksi untuk metode rata-rata ini sama seperti bab 4 atau bab sebelumnya, di mana kita akan mencampur ya, tidak mencampur antara unit masuk proses ya, kemudian produk jadi ini tanpa ada perlakuan tersendiri atau perlakuan khusus. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan ya, masuk proses dari BDP awal 100 unit, unit masuk proses periode sekarang 800, totalnya 900, itu sama dengan produk jadinya 700 dan BDP akhir 200. Kemudian pembebanan biaya, unsur-unsur biayanya, biaya bahan baku, BTK, BOP. Kemudian kita tuliskan di sini ya PDP awal ya. Biaya yang melekat pada PDP awal ini diketahui di soal. Kemudian periode sekarang ya. Biaya yang masuk pada periode sekarang tadi diketahui juga. Kemudian dua hal ini dijumlahkan dan untuk UPE-nya ya. Perhitungan UPE ini sama dengan produk jadi ya. BB ini semuanya kita anggap jadi semua, penyelesaian 100%, karena di sini BB sudah mengkonsumsi 100%, di awal juga 100%, sehingga menjadi 900 UPE unit. Kemudian biaya per UPE-nya 1.800 dibagi 900 sama dengan Rp2. Yang kedua juga sama ya. Kita menambahkan produk jadi 700, kemudian dijumlahkan dengan PDP akhir ya, PDP akhir karena BTK dan BOP ini biaya konversi masih mengkonsumsi 40%, makanya 40% dikalikan dengan 200 sehingga hasilnya 80. Jadi 700 ditambah 80 sehingga menjadi 780 ya, dibagi jumlah biaya dibagi UPE sama dengan Rp3. Kemudian yang BOP-nya Rp4, sehingga total biaya per UPE adalah Rp9. Kemudian kita akan menghitung harga pokok produk. Nah, harga pokok produk jadi 700 unit kali ya 700 unit produk jadi dikalikan biaya totalnya semuanya Rp9 sehingga menjadi 6.300. Harga pokok PDP akhir
Ini kita hitung persentasenya ya. Dari 200 unit PDP akhir dikalikan masing-masing biaya Rp2, Rp3, dan Rp4 untuk bahan baku, BTK, dan BOP dikalikan persentase penyelesaian. Nah, sehingga ketemu totalnya adalah 7.260 ya. Penjumlahan antara harga pokok produk jadi dengan harga pokok PDP akhir. Ini total 7.260 harus sama dengan jumlah biaya yang dikonsumsi ya dari tabel pembebanan biaya. Nah, ini adalah laporan harga pokok produksi untuk metode rata-rata. Oke. Sekarang kita beralih ke Vivo. Lanjut ke video selanjutnya saja.